semuanya, baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf, teori-teori paragraf, ciri paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Puspita Jiraluo, NIM 243301631011 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan berfokus pada satu ide pokok atau gagasan utama. Ini adalah unit terkecil dari sebuah karangan atau teks yang berfungsi untuk mengembangkan satu pikiran utama secara tuntas. Setiap paragraf harus memiliki satu ide sentral yang dijelaskan dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, adapun beberapa teori-teori dari paragraf. Yang pertama, kesatuan atau unity. Teori ini menekankan bahwa setiap paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok. Semua kalimat dalam paragraf tersebut harus relevan dan mendukung gagasan utama. Jika ada kalimat yang tidak berkaitan, maka paragraf tersebut tidak memiliki kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan mengacu pada hubungan yang logis dan mulus antar kalimat dalam satu paragraf. Kalimat-kalimat harus tersusun secara sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti alur pikiran penulis dengan mudah. Kepaduan dapat dicapai dengan penggunaan kata penghubung atau konjungsi, repetisi kata kunci atau pronomina. Yang ketiga ada kelengkapan dan ketuntasan. Teori ini menyatakan bahwa ide pokok dalam paragraf harus dijelaskan secara lengkap, detail, dan mendalam. Paragraf harus cukup panjang untuk mengembangkan gagasan utama sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang utuh. Informasi yang diperlukan untuk menjelaskan gagasan utama harus tercakup dengan baik. Yang terakhir ada keruntutan. Ini berkaitan dengan susunan kalimat yang logis dan mudah dipahami. Paragraf yang runtut akan mengalir dengan baik dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, menghindari lompatan informasi yang membingungkan. Baik, adapun beberapa ciri-ciri paragraf. Yang pertama, memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Ini adalah ciri paling fundamental. Satu paragraf hanya membahas satu topik atau gagasan utama. Yang kedua, terdapat kalimat utama. Ide pokok biasanya dinyatakan dalam kalimat utama, disebut juga kalimat topik, yang dapat terletak di awal, dan akhir, atau tersebar di seluruh paragraf. Yang ketiga, memiliki kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat ini berfungsi untuk mengembangkan, menjelaskan, atau mendukung kalimat utama. Mereka memberikan detail, contoh, bukti, atau argumen yang relevan. Berikutnya adalah memiliki kesatuan. Semua kalimat dalam paragraf harus fokus pada satu gagasan utama dan tidak ada kalimat yang menyimpang dari topik tersebut. Selanjutnya, memiliki kepaduan. Antar kalimat harus saling berhubungan secara logis dan mengalir dengan baik. Penggunaan kata penghubung atau transisi yang tepat sangat membantu. Selanjutnya, memiliki kelengkapan. Ide pokok dijelaskan secara memadai dengan dukungan kalimat-kalimat penjelas yang cukup. Baik, selanjutnya penulisan menjorok ke dalam atau indentasi pada baris pertama. Ini adalah ciri visual yang standar yang menandai dimulainya sebuah paragraf baru. Baik, adapun beberapa jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah gagasan utama atau kalimat utama terletak di awal paragraf. Polanya adalah umum ke khusus, dari pernyataan umum ke rincian. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah gagasan utama atau kalimat utama terletak di akhir paragraf. Polanya adalah khusus ke umum, dari rincian ke kesimpulan. Yang ketiga ada paragraf campuran.
Paragraf campuran adalah gagasan utama terletak di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama di akhir paragraf berfungsi sebagai penegasan kembali dari ide pokok di awal. Yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah gagasan utama terletak di tengah paragraf. Kalimat di awal berfungsi sebagai pengantar dan kalimat di akhir sebagai penjelas lanjutan. Dan terakhir ada paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah gagasan utama atau ide pokoknya tidak terletak pada satu kalimat tertentu, melainkan tersebar di seluruh kalimat dalam paragraf. Untuk memahami ide pokoknya, pembaca harus menyimpulkan dari keseluruhan isi paragraf. Baik, berikutnya adalah jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf berdasarkan isi atau tujuan penulisan. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakannya, atau dapat dikatakan melibatkan panca indera. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik nyata maupun fiksi. Biasanya terdapat tokoh, alur, latar, dan konflik. Dan terakhir ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi, fakta, atau pengetahuan secara objektif dan lugas. Tujuannya adalah memperluas wawasan pembaca. Baik, sekian dari penjelasan tentang paragraf. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Terima kasih.